Oke guys, seperti yang tadi saya sudah janjikan ya, akan mereview mobil Kijang Super G tahun 1994. Ini mobil piaraan saya ya, udah 7 tahun. Bisa sebut mobil kesayangan saya ini ya. Saya di sini akan mencoba untuk membantu rekan-rekan jika ada yang ingin membeli mobil tua ya. Bagaimana cara memilihnya, dari interiornya, dari eksteriornya, dan dari semuanya. Saya akan mencoba membantu berdasarkan pengalaman pribadi ya. Ini mobil belum dicuci, jadi tampak kotor. Yang pertama harus dilihat, pertama bempernya dulu ya. Kita lihat di sini bempernya ada nggak bekas accident seperti itu ya. Dilihat dari sen lampu, ada yang retak apa tidak, menandakan pernah terjadi accident ya, kecelakaan ya. Dari bumper ini, dari bumper bawah sini kita lihat. Sini juga dari lampunya, sini depan juga kita lihat apakah pernah terjadi accident apa tidak. Dari bumpernya seperti ini. Oke, yang kedua selanjutnya kita lihat dari nut-nutnya sini, masih presisi apa tidak, seperti itu ya. Kalau mobil saya ini meskipun memang mobil tua ya, Super G tahun 94, cuman ini dia masih presisi. Oke ya, sama yang sebelah kanannya pun harus dilihat, dia masih presisi apa tidak. Ini tampak masih presisi ya, masih rapat, tidak ada yang melehai-melehai. Yang kedua dilihat dari fender, dia masih rapat, kuat apa sudah tidak rapat. Kita lihat. Seharusnya sih kalau yang upper fender ini dia ada karetnya di sini nih. Kalau untuk yang saya ini karet upper fendernya sudah tidak ada, cuman ini masih cukup kuat ya. 7 tahun saya pakai, terbukti ini tidak jadi masalah. Cuman kalau untuk yang lebih bagusnya ini ada nutnya di sini, masih rapat. Ya. Untuk berikutnya yang harus diperiksa adalah talang. Ini penting sekali untuk Mas Bro semua, ini penting sekali. Talang ini ciri khas mobil-mobil tua itu, dia sudah sudah rusak lah, berkarat. Ini penting untuk talang-talang ini, karena kalau talang ini udah rusak nanti dia akan remes ke dalam mobil. Maka yang harus diperiksa paling penting ini talang ini. Kalau untuk mobil saya ini talangnya masih dalam kondisi bagus ya, masih mulus. Ini benar-benar harus dilihat, kita harus naik. Dia masih dalam, lekukannya masih dalam. Sini masih bagus dan memang terbukti tidak bocor ya kalau hujan. Ini talang penting sekali dari eksterior. Kedua dari nut pintu, dia masih presisi apa tidak. Sini dia masih sangat presisi ya. Lekukannya ini presisi. Untuk mobil tua itu ada yang sudah turun gitu. Ini masih presisi. Yang kedua, karet bagian dalamnya, ininya nih, ini penting juga ini. Nah, karetnya ini
Tuh, ya, dia masih presisi di tempatnya apa tidak, kondisinya masih kuat apa tidak, harus diperiksa dulu. Ini juga, ini nih karet ini kita periksa ya. Untuk membeli mobil-mobil tua ini penting sekali memeriksa karet ini. Oke, saya akan mereview bagian luarnya dulu. Untuk bagian dalamnya nanti, kalau yang masih bagus ditutup dia akan suaranya enak, ngebas. Nah, ini udah enggak sih, cuman dia enak lah, masih presisi langsung kembali tuh. Seperti itu. Ini ada yang wajar lah ya. Adapun kalau diperbaiki ini cuman murah lah, kisaran 200-300 ribu diganti satu. Kaca ini juga selesai. Bagian tengahnya kita buka juga. Diperiksa juga, mulai dari nutnya, dia masih presisi apa tidak. Terus dari karet-karetnya ini diperiksa juga, dia masih kuat apa tidak, masih presisi apa tidak, diperiksa juga ya. Semuanya ini nih, kan ini penting sekali. Talangnya ini periksa juga, penting sekali, karena nanti kalau hujan bocor ya. Dilihat dari fungsinya juga, masih bagus apa tidak tentunya. Kemudian apa namanya, kita lihat dari belakang, naik saja ya. Tuh, ini dari belakang, ini bisa dilihat dari belakang. Kalau udah tampak apa namanya, talang-talang ini yang sudah berkarat, sudah rusak ya, untuk perbaikannya lumayan sih. Makanya itu penting sekali untuk mas bro semua yang ingin membeli mobil tua ya. Yang sebelah kiri sama aja seperti yang tadi ya. Periksa dulu talang, seperti apa talangnya. Terus periksa pintunya, karet-karet pintunya, nut-nutnya juga masih presisi apa tidak. Sama yang bagian belakang juga seperti itu, talangnya, nutnya periksa seperti itu. Bagian belakang cuma yang dikunci, cuman sama seperti itulah, tidak lebih, tidak kurang, tidak lebih seperti itu. Sekarang kita masuk ke dalam. Bagian dalamnya seperti ini. Nah, ini ya, seperti ini. Seperti ini ya tampilan dalamnya. Kijang Super G tahun 94. Pertama yang kita harus lihat jika tertarik membeli mobil-mobil tua atau membeli Kijang Super G tahun 94, dilihat tampilannya. Dilihat dulu kursinya, apakah dia masih bagus atau udah ada yang sobek-sobek. Itu juga bisa jadi pertimbangan ya. Kalau kita tetap tertarik, berarti nanti harganya akan turun kan. Kita bisa menawar harga yang sewajarnya dengan kondisi mobil itu ya. Di tengahnya juga seperti apa. Kalau ini sih masih bagus ya, atas masih bagus semuanya. Ini ada moonroof, cuman udah dimatikan sama saya karena bocor. Tapi dilihat saja, dia masih bagus apa tidak, terjadi kebocoran apa tidak, seperti itu. Nanti jika mas bro semua masih tertarik ya, nanti akan berpengaruh sama harga. Kita bisa menawar dengan harga yang pantas lah. Kedua yang harus dilihat adalah dari fungsi-fungsinya
ya. Fungsi-fungsi kendaraan ini bisa dilihat ya, seperti itu. Apakah masih berfungsi apa tidak, lampu hazardnya berfungsi apa tidak, kedua sen-sennya masih berfungsi apa tidak, kiri kanannya, kemudian lampu jauhnya, kita ada teman satu di depan, apakah masih berfungsi apa tidak lampu jauhnya, kemudian washer ya, nih, nah ini washer masih berfungsi apa tidak, wipernya masih berfungsi apa tidak, kita periksa aja sampai yang cepatnya kita periksa juga. Nah, seperti itu. Jika masih berfungsi seperti ini, kemudian klakson masih berfungsi apa tidak, kemudian berikutnya AC-nya kita periksa masih berfungsi apa tidak. Terus ini apa namanya, lighter sigaret ini, lighter sigaret ini diperiksa dulu juga masih berfungsi apa tidak, karena nanti akan mempengaruhi kita menawar juga akan turun ya. Dia masih berfungsi. Untuk kipas seperti ini